Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam renungan pagi dan doa pagi di channel Renungan Firman Kehidupan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pembelajaran firman Tuhan di channel ini setiap harinya. Dalam kehidupan ini, tidak seorang pun kebal terhadap penderitaan. Setiap orang, termasuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan menghadapi masa-masa sulit yang menguji iman, ketekunan, dan pengharapan kita. Mengikut Kristus bukan berarti berjalan di jalan yang bebas dari air mata dan pergumulan, melainkan berjalan bersama Dia di tengah segala penderitaan yang kita alami. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa dunia membenci orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri harus melewati jalan penderitaan untuk menggenapi kehendak Allah. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana Allah bekerja di dalam penderitaan, bagaimana iman dan karakter kita dibentuk melalui proses yang tidak mudah, serta bagaimana kita dipanggil untuk bertahan sampai akhir dengan tetap percaya kepada Tuhan yang setia. Kiranya hati kita dibuka dan dikuatkan oleh firman Tuhan, sehingga kita mampu melihat penderitaan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari proses Allah yang membawa kita kepada kedewasaan iman. Seperti biasanya, sebelum kita mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati, menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup memahami kehendak-Mu. Ya Tuhan, ketika kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, kami mohon bukalah hati dan pikiran kami. Berikan kami kepekaan untuk mengerti kebenaran-Mu dan iman untuk menerimanya, sekalipun firman itu menegur, menguatkan, dan membentuk hidup kami. Bagi kami yang sedang berada dalam penderitaan, kelelahan, dan pergumulan yang berat, kami mohon Tuhan berbicara secara pribadi. Kuatkan hati kami, teguhkan iman kami, dan tolong kami untuk bertahan sampai akhir, percaya bahwa Engkau sedang bekerja di dalam setiap proses hidup kami. Kami menyerahkan waktu perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin dan memeteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, penderitaan bukanlah sesuatu yang asing bagi manusia. Setiap orang tanpa terkecuali pernah dan akan mengalami masa-masa sulit, kehilangan, penolakan, ketidakadilan, kesakitan, atau tekanan hidup yang seakan tidak ada ujungnya. Namun seringkali muncul satu pertanyaan yang menggelisahkan hati orang percaya. Jika aku sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, mengapa aku harus menderita? Bukankah iman seharusnya membawa damai, sukacita, dan kemenangan? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang salah. Bahkan para murid Tuhan Yesus pun pernah bergumul dengan hal yang sama. Namun Alkitab dengan jujur dan terbuka menyatakan bahwa mengikut Kristus tidak berarti terbebas dari penderitaan. Justru sebaliknya, iman kepada Kristus seringkali menjadi alasan seseorang mengalami penderitaan. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia,
melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yohanes 15 ayat 18-19. Perkataan ini bukan untuk menakut-nakuti murid-muridnya, melainkan untuk mempersiapkan hati mereka agar tidak terkejut ketika penderitaan itu datang. Dunia membenci orang percaya bukan karena kesalahan mereka, melainkan karena nilai hidup mereka berbeda. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, kasih, kekudusan, dan ketaatan kepada Allah. Nilai-nilai ini seringkali bertentangan dengan nilai dunia yang dikuasai oleh egoisme, dosa, dan keinginan daging. Ketika terang hadir, kegelapan merasa terganggu. Ketika kebenaran dinyatakan, kebohongan merasa terancam. Karena itulah penderitaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Namun, penderitaan bukan hanya soal penolakan dari luar. Ada penderitaan yang datang dalam bentuk proses panjang yang melelahkan, yaitu doa yang belum dijawab, janji Tuhan yang terasa jauh, atau pergumulan batin yang tidak terlihat oleh siapapun. Pada saat-saat seperti inilah iman kita diuji. Kita diuji bukan untuk dijatuhkan, melainkan untuk dimurnikan. Alkitab menyatakan sesuatu yang sangat mendalam tentang penderitaan melalui kehidupan Tuhan Yesus sendiri dalam Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ayat ini tidak berarti bahwa Tuhan Yesus sebelumnya tidak sempurna secara moral atau ilahi. Sebaliknya, penderitaan menjadi jalan baginya untuk menyelesaikan misi keselamatan secara utuh dan sempurna. Tuhan Yesus, Anak Allah yang kudus, tidak memilih jalan yang mudah. Ia tidak menghindari penderitaan, penolakan, hinaan, dan salib. Ia bertahan sampai akhir. Melalui penderitaannya, ia menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Melalui penderitaannya, keselamatan diberikan kepada umat manusia. Jika Tuhan Yesus sendiri disempurnakan melalui penderitaan, mengapa kita berharap untuk bertumbuh tanpa melewati jalan yang sama? Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tetapi Ia menjanjikan penyertaannya di tengah penderitaan. Allah juga menjanjikan bahwa penderitaan kita tidak sia-sia. Dalam setiap proses yang menyakitkan, Allah sedang bekerja membentuk karakter dan iman kita. Seringkali justru di dalam penderitaanlah kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Ketika segala sesuatu berjalan lancar, kita mudah merasa mampu dan mandiri. Tetapi ketika penderitaan datang dan semua pegangan manusiawi runtuh, kita belajar satu hal yang paling penting, yaitu bergantung kepada Tuhan. Iman yang sejati tidak dibangun di atas kenyamanan, melainkan di atas kepercayaan kepada Allah yang setia, bahkan ketika keadaan tidak berubah. Allah rindu agar kita tidak menyerah di tengah proses. Banyak orang memulai dengan iman yang besar, tetapi berhenti di tengah jalan karena lelah menunggu atau kecewa dengan kenyataan. Padahal Alkitab berulang kali menegaskan pentingnya bertahan sampai akhir. Bukan mereka yang memulai dengan kuat yang dipuji, melainkan mereka yang tetap setia sampai akhir. Dalam penderitaan, Allah sedang membentuk karakter kita, yaitu kesabaran, kerendahan hati, ketekunan, dan ketaatan. Karakter-karakter ini tidak bisa dibentuk secara instan.
Seperti emas yang dimurnikan melalui api, demikian pula iman kita dimurnikan melalui penderitaan. Api itu menyakitkan, tetapi hasilnya berharga. Selain karakter, iman kita juga dibentuk. Iman yang dewasa bukanlah iman yang bergantung pada perasaan atau situasi. Iman yang dewasa adalah iman yang tetap percaya pada janji Tuhan meskipun tidak melihat penggenapannya secara langsung. Iman yang bertahan berkata, "Aku tidak mengerti jalan-Mu Tuhan, tetapi aku percaya Engkau baik." Penderitaan juga menolong kita untuk memahami hati Tuhan dengan lebih dalam. Ketika kita menderita, kita belajar berempati terhadap penderitaan orang lain. Kita menjadi pribadi yang lebih peka, lebih mengasihi, dan lebih peduli. Allah sering memakai luka kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pada akhirnya, penderitaan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan orang percaya. Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang setia bertahan. Ada pengharapan yang melampaui penderitaan saat ini. Seperti Tuhan Yesus yang melewati salib untuk menuju kebangkitan, demikian pula kita dipanggil untuk bertahan dalam penderitaan dengan mata iman yang tertuju kepada kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Karena itu, ketika penderitaan datang, jangan segera bertanya, "Mengapa aku?" Tetapi belajarlah bertanya, "Apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupku?" Bertahanlah, tetaplah setia, peganglah imanmu. Tuhan yang memanggil kita untuk mengikut Dia adalah Tuhan yang sama yang memberi kekuatan untuk bertahan sampai akhir. Dan pada waktunya, kita akan mengerti bahwa setiap air mata, setiap luka, dan setiap pergumulan yang kita alami tidak pernah sia-sia di hadapan Allah. Ia setia menyelesaikan pekerjaannya di dalam hidup kita sampai kita mencapai tujuan yang telah Ia tetapkan sejak semula. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan pagi hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan iman percaya kita kepada Kristus. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih karena melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa penderitaan bukanlah tanda Engkau meninggalkan kami, melainkan bukti bahwa Engkau sedang membentuk iman dan karakter kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak mudah menyerah ketika penderitaan datang. Berikan kami hati yang tetap percaya, iman yang tetap teguh, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan, sekalipun jalan yang kami lalui terasa berat dan panjang. Ajarlah kami untuk memandang penderitaan dengan cara pandang-Mu, bukan dengan keterbatasan manusia kami. Biarlah di dalam setiap proses kami semakin mengenal Engkau, semakin bergantung kepadamu, dan semakin serupa dengan Kristus. Ketika kami melangkah kembali ke dalam kehidupan sehari-hari, sertailah kami dengan damai sejahtera-Mu, kuatkan kami untuk hidup setia, menjadi terang dan kesaksian, dan bertahan sampai akhir sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menutup renungan pagi hari ini. Amin.